Baik, Alhamdulillah Ustadz Aminur Bait, Ustadz Syafiq Riza Basalama dan Ustadz Abdurrahman Zahir sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan segera mulai untuk kajian kita, yaitu kajian tanya jawab ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, prosedurnya adalah pertanyaan diajukan hanya melalui tulisan di kertas ya. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, untuk prosedur mengajukan pertanyaannya bisa dilakukan dengan menulis di kertas ya. Jadi malam ini tidak ada pertanyaan langsung menggunakan mic ya. Nah nanti yang akhwat bisa dikumpulkan di panitia akhwat, yang ikhwan nanti bisa kertas dikumpulkan di Pak Fadli ya. Bisa dipahami Bapak-bapak? Bisa ya? Baik, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan Ibu, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini insya Allah spesial ya. Sesi yang spesial yaitu sesi tanya jawab ya. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, boleh terkait dengan topik yang sudah dibahas atau mungkin berkaitan dengan topik yang lainnya ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan diajukan ke satu ustadz ya. Jadi ada satu pertanyaan diajukan ke satu ustadz, boleh menyebut namanya. Misalnya kepada Ustadz Ami, kemudian dituliskan pertanyaannya. Ya, satu pertanyaan untuk satu Ustadz, kurang lebih demikian. Ya, baik. Sudah hadir jiwa dan raga? Raga hadir, jiwa. Baik, saya dulu. Bagaimana? Baik, masih Bapak Ibu. Sambil kepalkan tangan. Ingat ya. Kekuatan 55. Ibu-ibunya belum 55. Baik ibu-ibu, saya absen dulu kehadirannya. Bagaimana kehadiran? Loh kok 55 loh. Ini berarti belum jiwa raga ya. Kehadiran jiwa raga, kekuatan 55. Baik. Baik. Kekuatan. Baik, alhamdulillah ya. Untuk itu saya perlu bukti lagi. Kita tunjukkan ke Ustadz bahwa para peserta jiwa raga dan 55 ya. Nah, perhatikan ada sedikit pemanasan dari saya. Kita olahraga gerak-gerak ya. Tembakan ke saya, dor, gitu juga ya. Paham? Kita mulai ya. Dor. Kurang kompak ya. Kurang 55 ya. Arahkan tembakan ke saya ya. Coba sekali lagi. Dor. Dor. Kalau tembakan saya 2 kali, contoh dor dor, ikuti yang sama. Paham? Baik, coba. Dor. Dor dor. Baik, aba-aba yang kedua, ibu-ibu perhatikan, kalau saya tembak, gitu ya, gitu ya, nanti bapak-bapak sama ibu-ibu lakukan gerakan menggoyangkan ke kanan, ke kiri, ke kanan 3 kali sambil ngomong tidak kena, tidak kena, tidak kena. Kanan dulu ya, kita gerak-gerak badan dulu ya, coba. Jadi sambil ngomong tidak kena, tidak kena, tidak kena 3 kali. Harus kompak gerakannya. Ya, jangan tabrakan. Baik, perhatikan.
Ya kita masih pemanasan dulu. Ibunya kurang kompak. Kanan dulu, kiri kanan, jangan tabrakan ya. Apa-apa yang ketiga gerakannya berbeda. Kalau saya berikan boom gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu gerakan badan ke belakang sambil bilang blar gitu ya. Sambil ke belakang badannya Pak digerakkan ya, biar nggak ngantuk. Coba boom, boom, mantap ya. Sekarang saya acak perintahnya. Oke, semuanya ya semangat. Sebelum Ustadz menyampaikan, pastikan kita semangat semua. Baik. Dor. Boom. Dor. Dor. Boom. Mantap. Sekarang ini ada request ya. Ustadz Syafiq biasanya pingin ada kompetisi ya. Cuman sekarang untuk bapak-bapaknya saja ya. Saya dibantu kamera hadap ke bapak-bapak biar ibu-ibunya bisa lihat ya. Saya membagi bapak-bapak dua kelompok ya, kanan dan kiri. Pak Teguh agak maju ya, di tengah-tengah Pak Teguh. Nah, sebelah kanan ini kelompok A ya. Sebelah kiri kelompok B. Yang tengah-tengah nggak jelas ini kelompok apa ini. Ikut kiri apa ikut kanan? Harus punya pilihan ya. Ikut kiri atau ikut kanan ya. Jadi bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu bisa lihat di kamera, di proyektor. Ini kelompok kanan, ini kelompok kiri. Jadi kalau tembakan saya ke arah kanan, maka kelompok kanan saja yang melakukan. Kalau tembakan saya boom ke kelompok kanan, maka kanan saja yang melakukan. Ustadz menjadi dewan juri, mana yang kompak? Kira-kira yang menang kelompok kanan apa kiri? Kayaknya yang kiri meragukan ini. Oh enggak, ini rendah hati. Sudah ya, ini ya batasnya Pak ya. Kelompok kanan lawan kelompok kiri. Ya, dibantu Ustadz Ami, Ustadz Syafiq, Ustadz Abdurrahman Zahir menilai ya. Baik, awas ya. Baik, ibu-ibu bisa lihat proyektor juga. Siap? Tor. Tor, tor. Tor. Boom. Boom. Tor. Boom. Boom. Tor. Tor. Boom. Boom. Ustadz ada penilaian kelompok kanan apa kiri? Masih draw. Masih draw. Masih draw. Jadi sepertinya sesi kita ya, sesi ini terus saja ya. Karena masih draw, kita ulang sekali lagi ya. Baik, persiapan Pak ya. Yang semangat ya. Baik, awas. Boom. Boom. Dadadadadadad. Boom. Dor. Dor, dor. Boom. Boom. Dadadadadadad. Dadadadadadad. Boom. 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 True kayaknya, true lagi kayaknya. Ustadz ada penilaian Ustadz. Fadol Ustadz. Atau gini aja, berarti nggak ada pemenang ya Ustadz ya? Ya, berarti masih jiwa raga semua. Masih jiwa raga semua. Ya baik, alhamdulillah. Berarti semangat semua karena ketat penilaiannya. Ya luar biasa ya. Baik, alhamdulillah insya Allah sudah jiwa raga semua. Maka tugas saya selanjutnya adalah ini mengatur pertanyaan untuk dijawab oleh para ustadz. Ya.
Mereka sudah capek ketawa sebenarnya. Antum ini sama Fadli berdua nih. Dibantu Fadli. Oh, nggak capek. Oh, jangan. Oh, sudah. Baik ya, kita mulai untuk kegiatan kita. Jadi nanti secara bergantian Ustadz yang akan menjawab. Ya, baik. Pertanyaan pertama Ustadz Safik. Ustadz Safik. Mau boom apa modor? Baik ya. Baik, saya baca untuk pertanyaan dan semoga walaupun yang tanya dari satu orang, semoga menjadi faedah buat kita semua. Ya. Untuk Ustadz Safik Riza Basalama, Assalamualaikum Ustadz. Ana punya kakak laki-laki yang saat ini kondisi ekonominya sedang sangat baik sekali. Akan tetapi beliau tidak santun dengan ibu saya yang mana ayah kami sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Saya berdua bersaudara saja. Kakak saya sangat tidak santun dengan ibu saya. Tapi beliau masih menafkahi ibu. Kakak saya punya istri juga tidak santun dengan ibu saya. Bahkan juga sering membuat sedih. Akan tetapi kakak saya tidak pernah memarahi atau menasehati istrinya. Oleh karena itu, Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap saya, sikap ibu saya dengan kakak saya ini? Kakak ipar saya itu royal sekali dengan teman-temannya, sementara dengan kami sangat perhitungan. Kurang lebih demikian, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ma ba'd. Alhamdulillah, ana berbahagia sekali malam hari ini didampingi oleh Ustadz Ami di kanan ana dan ada Ustadz Abdurrahman Zahir di kiri ana. Kalau nanti ada jawaban yang kurang pas, insyaallah dua Ustadz ini akan mengkoreksi dan menambahkannya insyaallah ya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu fitnah untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak kalian menghadapi ujian itu? Yang bertanya ini sedang ingin menentukan sikap apa yang harus diambil menghadapi kakak kandungnya dan kakak ipar. Maka yang pertama adalah sabar menghadapi kedua. Yang kedua, doa. Karena boleh jadi kakak seperti itu disebabkan harta. Karena memang harta ini memiliki efek samping buruk ya. Sampai ada istilah OKB, orang kaya baru, yang mungkin tidak seperti orang kaya yang memang sejak dulu kaya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Tatkala dia merasa nggak butuh dia cukup, dia kaya. Beda dengan orang yang susah, maka dia akan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, doakan kakaknya. Semoga Allah memberikan hidayah. Yang ketiga, di antara cara memperbaiki kecintaan kepada dunia yang membuat orang jadi congkak, angkuh itu adalah ziarah kubur ya. Ana baru saja dikasih buku sama Ustadz Ami ya. Judulnya Bila Ku Mati.
Di muqaddimahnya Ustaz Ami menjelaskan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Boleh jadi kakak nggak ingat sama mati. Mungkin sang adik bisa ngomong sama kakaknya, "Kak, kapan kita ziarah ke kuburan ayah?" Atau ke kuburan siapa aja. Dengan harapan orang yang mengingat kematian hatinya akan jadi lembut. Akan memandang bahwa dunia ini tidak ada nilainya sebenarnya yang diperebutkan oleh manusia. Sebanyak apapun yang didapatkan akan ditinggalkan. Dan sesusah apapun hidupnya manusia, kesusahan itu juga akan berakhir dengan kematian. Yang keempat yang perlu dilakukan, terus berbuat baik. Karena kadangkala kita itu malas berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kita berpikir seharusnya dia nggak kayak gitu. Ini ibunya. Kenapa dia royal sama kawan-kawannya? Tapi sama ibunya sendiri lupa. Padahal perintah untuk berbuat baik dan berbakti itu yang terutama kepada ibu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ." Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Boleh jadi permusuhan yang terjadi saat ini ya antara si adik sama kakak iparnya itu dapat berubah. Allah bisa memberikan petunjuk kepada kakaknya dengan kita terus berbuat baik dengan harapan hatinya luluh. Maka teruslah berbuat baik. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berharap kepada manusia. Yang ada adalah kecewa. Manusia itu tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada yang memberikan segalanya kepadanya. Apalagi kepada orang lain. Maka tadi dengan melihat si kakak ekonominya baik ya, kadang-kala kan si adik berpikir atau si ibu berpikir semoga nih anak bisa bantu. Tapi yang ada kekecewaan. Dan boleh jadi ujian ini Allah berikan karena memang hati sudah bergantung sama dia. Sehingga di tempat gantungan itu Allah tidak berikan apa yang dia harapkan. Supaya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya di situ ada pelajaran tauhid, keimanan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah jemaah. Yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang di sisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Baik, alhamdulillah untuk jawaban dari Ustadz. Semoga menjadi ilmu faedah buat kita semua. Ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini kepada Ustadz Ami. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz terkait dengan sholat untuk jamak. Insya Allah anak sudah paham, yaitu dilakukan saat ada kesulitan. Tetapi untuk qashar bagaimana Ustadz? Jika safar namun jarak antara rumah dan tempat tujuan kurang dari 85 kilo, apakah boleh mengqashar sholat? Seperti saat ini jarak antara kota Jakarta dan hotel ini berada kurang dari 85 km. Adul Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkaitan dengan jamak dan qashar, sebenarnya dua ini aturan yang berbeda. Ada aturan yang berlaku untuk jamak dan ada aturan yang berlaku untuk qashar. Jamak itu identik dengan kebutuhan, sehingga tidak disyaratkan harus safar, yang sering diistilahkan dengan sunnatun aridah, sunnah yang sifatnya menyesuaikan kebutuhan. Ada orang yang mungkin dia butuh istirahat yang panjang
karena mungkin dia kelelahan atau dia sakit atau mau menjalani operasi atau karena sebab yang lainnya. Sehingga dia butuh jamak, diperbolehkan walaupun dia tidak sedang safar. Sedangkan qasar itu identik dengan safar. Maka siapa yang safar disyariatkan untuk qasar. Kecuali jika dia bermakmum di belakang orang yang mukim. Selanjutnya mengenai definisi safar. Memang di situ ada definisi yang berkaitan dengan jarak dan ada definisi yang berkaitan atau batasan yang berkaitan dengan waktu lama dia bertahan di perjalanan. Kalau kita membahas batasan dari sisi jarak, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang melakukan safar di jarak 80 kilo ke atas atau sehari semalam, kalau dalam bahasa dalil 4 burut, 4 barit ya. 4 barit itu berarti perjalanan sehari semalam. Maka dia bisa kita pastikan musafir. Yang kedua, untuk orang yang melakukan perjalanan di jarak sebelum 80 kilo, sebelum 4 barit. Maka di sini melihat urf yang berlaku di masyarakat. Kita ulangi ya. Kalau orang melakukan safar di jarak 80 ke atas, pastikan dia musafir. Kalau dia melakukan perjalanan kurang dari 80, apakah safar ataukah tidak, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga menurut urf yang berlaku di masyarakat, orang Jakarta atau yang bahkan rumahnya Bogor, kemudian dia ikut di daurah ini di daerah puncak, itu masuk safar atau tidak menurut urufnya masyarakat? Safar. Kalau urufnya di sini jelas safar Pak Ustaz, jamak qasar semua. Nah, yang seperti ini kembali kepada seperti apa masyarakat memahaminya. Karena safar ini termasuk istilah syar'i, namun di situ tidak ada batasan syariat, sehingga dikembalikan kepada urf. Istilah syariat yang tidak ada batasannya dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Berlakulah kaidah al-adah muhakkamah. Apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat itu yang menjadi acuan hukum. Demikian pula ketika orang Bogor kerja di Jakarta atau orang Jakarta datang ke Bogor, apakah itu safar ataukah tidak, kembali kepada urf. Kami ada di Sleman. Kalau ke Muntilan, Muntilan itu sudah masuk Jawa Tengah, Sleman masuk DIY, itu beda provinsi. Walaupun jaraknya hanya, kalau yang di perbatasan ya pendek banget ya. Kalau di tempat saya kurang lebih hanya 30 kilo. Tapi urufnya masyarakat di situ ini sudah termasuk safar. Sehingga orang Sleman kalau ke Magelang itu masuk kategori musafir. Walaupun jaraknya cuma 30 kilo. Karena sudah menjadi uruf masyarakat Jogja kalau ke Magelang safar. Tapi yang berbeda begini, orang Jogja kalau ke Prambanan Klaten, sama-sama Jawa Tengah. Klaten itu berarti sebelah timurnya Jogja. Orang Jogja kalau ke Prambanan Klaten itu bukan safar. Karena urufnya seperti itu. Maka untuk bisa mengukur apakah ini safar atau tidak, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Ada tambahan Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Aminur Bait berkaitan dengan jamak dan safar tadi. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga kepada Ustadz Abdurrahman Zahir. Baik ya. Assalamualaikum Ustadz. Mengapa orang yang terkena ain seolah-olah dia yang terkena hukuman? Mungkin saja dia tidak sengaja untuk memperlihatkan seperti kisah pada doa 40. Karena kecantikan atau ketampanan itu kan karunia dari Allah. Ini pertanyaannya pas buat Ustadz Abdurrahman Zahir ya. Atau sebenarnya cocok buat saya juga ya. Ada ketampanan juga ya.
Ini kan datangnya dari Allah Ustaz. Maksudnya tidak untuk dipamerkan, tapi apakah mungkin juga terkena ain gitu ya? Baik Ustaz. Fadhol Ustaz. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqatul ain." Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain dapat mendahuluinya. Dan kita tahu bahwa sebagaimana tadi dalil yang disebutkan oleh Ustaz Syafiq dari surah Al-Furqan ayat 20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kita adalah cobaan bagi orang lain dan orang lain adalah cobaan bagi kita. Boleh jadi kita tidak sengaja memperlihatkan, bahkan kita tidak berniat apapun ketika kita sedang berada di hadapan orang lain. Tapi demikianlah ada mata jahat atau mata ain yang memang dahulu di zaman sahabat pun ada yang pingsan dikarenakan ada seorang sahabat yang melihat bagaimana putihnya kulit sahabat lainnya dan akhirnya yang terlihat itu pingsan karena lupa membaca kalimat-kalimat semacam Masya Allah atau Barakallah atau Allah Mubarak. Itulah mengapa pada saat kita melihat hal-hal yang menakjubkan, kita melihat kemewahan, kita melihat hal-hal yang kita wow, maka pertama kali yang kita ucapkan haruslah kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa ucapannya Masya Allah atau Allah Mubarak atau Masya Allah Tabarakallah hari ini kita dengar sering. Dan itu cara pencegahan kita kepada orang yang kita lihat wow. Tapi bagaimana kalau kita sebagai objeknya? Barangkali yang bertanya terlampau tampan atau terlampau cantik. Ya kurang lebih seperti saya Ustaz. Iya, saya percaya. Maka tameng bentengnya adalah dengan zikir pagi dan petang. Kita tahu disyariatkan zikir pagi petang. Bahkan para ulama mengatakan yu'addu lidzakirin Allah katsiran wa dzakirat, sebagai orang yang berzikir banyak kepada Allah dan juga dari kalangan laki-laki dan perempuan adalah dengan mendawamkan zikir pagi dan petang. Dia adalah benteng kita dari pagi sampai petang dengan zikir pagi, dari petang sampai pagi dengan zikir petang. Maka tameng itu sejatinya ada pada zikir kita. Dan kalaupun misalkan kita terkena demikian, maka bersabar. Karena kita tahu semua penyakit sejatinya itu pun atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersabar dan juga berharap pahala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi mendatangi adanya keluarga, adanya seorang yang kehilangan salah seorang dari keluarga yang meninggal dunia, maka Nabi mengatakan untuk bersabar dan berharap pahala. Wal tahtasib. Dan itulah kita bersabar dan berharap pahala atas setiap ujian yang boleh jadi tanpa kehendak daripada kita dan tanpa kehendak daripada orang. Karena seringkali orang yang punya potensi ain pun tidak sadar kalau dia punya ain. Sebagaimana sahabat yang tidak sengaja melihat ketakjuban badan atau kulit daripada sahabat lainnya, dirinya tidak tahu bahwa dirinya ada mata ain. Kita pun tidak tahu apakah di antara ratusan orang atau ribuan orang di sini ada yang punya potensi mata jahat, kita tidak tahu. Maka bagi yang terkena dan bagi yang punya potensi melihat mata ain, yang punya potensi ain, maka hendaknya dia sama-sama berzikir kepada Allah untuk menjadi tameng atas dirinya dan juga orang lain. Barangkali demikian boleh ditambahkan Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Abdurrahman ya. Ana mau tanya sama bapak-bapak nih. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sebutan Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang jawab kasih hadiah. Tuh ada yang angkat tangan. Ya, Yang Pak sebelah sana Teguh dulu angkat dibantu. tangan. Ya, Ya. jangan diturunin makanya kalau angkat tangan tuh biar tahu panitianya. Iya berdiri mungkin yang sebelah situ. Nah. Itu mic-nya mungkin kena ain itu. Kok nggak hidup? Ada, bentar. Ah itu sudah. Ya, silakan. Bismillah. Jarir, Ustaz. Jarir Bin Abdullah. Ahsanta, Masya Allah. Jarir bin Abdullah al-Bajali ya. Baik. Subhanallah ya.
Nabi SAW itu lagi bersama para sahabatnya, tahu-tahu Jarir ini masuk. Ketika masuk ke majelisnya Nabi SAW, semua mata tertuju kepada Jarir. Dilihat. Jarir jadi kagok gitu ya. Emangnya ada apa kata dia? Apakah Rasul SAW menyebutkan tentang aku kata dia? Iya. Nabi SAW mengatakan yadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini bentar lagi nih seorang laki-laki yang ada usapan malaikat di wajahnya. Itu Jarir bin Abdullah. Pernah suatu hari Jarir itu kan pakaian orang Arab dulu kayak ihram gitu ya. Sarung sama selendang. Tahu-tahu Jarir cuma pakai sarung aja. Kata Umar bin Khattab, pakai selendangmu kata dia. Kau jadi fitnah buat orang kata dia. Karena memang ganteng sekali. Buat ibu-ibu. Pertanyaannya, ada 2 anaknya sahabat. Perempuan cantik sekali. Dan ada seorang tabi'in yang namanya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab itu berdoa, dia berangan-angan, aku bisa punya 2 istri. Dia ngomong. Dan kedua istri itu 2 wanita tercantik pada masa itu. Dan Allah kabulkan doa. Siapa nama 2 wanita itu? Nah. Ada dari ibu? Nah. Yang satu anaknya Talha bin Ubaidillah, yang satu anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, tafadhal. Mana yang mau jawab? Itu Ustaz. Yang ini, oke, siap. Dibantu panitia. Dia bagian sound. Belum hidup. Coba. Ya, nah. Bismillah. Yang pertama Aisyah bin Tolha, Ustadz. Terus yang kedua Sukaina bin Husain. Binti Husain. Aisyah apa Fatimah? Aisyah, Ustadz. Aisyah binti Tolha. Betul, Ustaz. Apa Fatimah binti Tolha? Fatimah kayaknya. Atau nanti anak yang salah mungkin dilihat. Tapi jelas satunya anaknya Tolha dan satunya anaknya Husain. Dan dua-duanya cantik. Pernah Fatimah binti Tolha atau tadi dikatakan Aisyah binti Tolha ini marah sama suaminya. Dan suaminya itu demi mengambil hatinya istrinya, dia kasih duit 500.000 dinar. Tinggal dihitung itu berapa jemaah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah untuk tadi penjelasan berkaitan dengan Ain dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Kita lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Syafiq. Ini juga jadi bahan renungan terutama untuk bapak-bapak juga ini ya utamanya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq yang dicintai Allah. Ana ingin menanyakan apakah menjadi hak Ana jika menginginkan ungkapan kata sayang atau cinta dari suami Ana. Gimana? Ya? Apakah menjadi Istri. Yang insya Allah yang bertanya akhwat ini ya. Iya. Ana ingin menanyakan apakah menjadi hak Ana jika menginginkan ungkapan sayang atau cinta dari suami Ana. Karena selama menikah belasan tahun, suami hanya beberapa kali saja. Itu pun hanya di awal-awal. Baru nikah kayaknya, Ustaz ya. Nah, sekarang ini hanya pada anak-anak saja beliau katakan sayang dan cinta. Ana sering sedih, tapi tidak berani mengatakan takut suami tersinggung. Padahal suami adalah ayah dan suami yang baik, perhatian, lembut juga. Tapi memang serius. Maafkan Ana ya Ustadz menanyakan ini. Semoga Allah mengampuni Ana karena istri yang banyak kekurangan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini pasti bukan orang Jember guys.
Bukan orang Jember. Bukan orang ya? Jember, insya Allah. Insya Allah. Iya. Dari Jember ini repot ini. Barakallahu fikum ya. Ya kalau pertanyaannya apakah itu menjadi hak Allah Azza wa Jalla, dan ini buat para suami ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Bicara ma'ruf ini tadi udah disinggung sama Ustaz Amit, hubungannya dengan uruf. Dengan cara yang baik, yang sesuai dengan tadi uruf yang ada. Ada unsur memuliakan di sana. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci. Subhanallah, ayat ini menjelaskan bahwa memang tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi tatkala cinta itu hadir dalam rumah tangga, maka akan jadi lebih indah hubungan di antara suami istri. Allah Azza wa Jalla menyuruh para laki-laki, kalau kalian benci sama istri-istri kalian, ya jangan serta-merta diceraikan. Diperintahkan untuk bersabar menghadapi istrinya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Tapi kalau bicara menjadi hak, boleh jadi itu hak istri untuk mendapatkan sesuatu, untuk dicintai, untuk dikatakan sayang. Karena memang urufnya yang ada, suami manggil istrinya sayang, walaupun nggak sayang. Nah, betul Ibu. Dan bohong yang diperbolehkan itu adalah bohong yang urusannya sayang-sayangan ini antara suami istri. Karena tatkala ada seorang laki-laki, ada laki-laki yang dikenal, siapa yang menikah sama laki-laki itu biasanya khulu, nggak tahan. Kalau nggak salah namanya Ibn Abi Azra. Akhirnya karena nama dia buruk di masyarakat, dia bawa temannya Abdullah bin Arqam ke rumahnya. Dia datang, istrinya lagi garap sesuatu, tanya suaminya ini. Kawannya dengar. Apa pertanyaannya? Sang suami mengatakan, anshuduki billah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah SWT. Atuhibbinani, engkau cinta sama aku enggak? Nih, lihat, suami berharap cintanya istri. Karena dia memang berharap rumah tangga itu ada cinta di situ. Kata istrinya, udahlah nggak usah ngomong masalah itu, kata dia. Karena dipaksa, sang istri mengatakan enggak. Terus terang dia mengatakan, aku nggak cinta. Akhirnya laporanlah kepada Umar bin Khattab. Dipanggillah istrinya ini. Engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta sama suamimu. Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia minta dengan nama Allah. Afa aghrib, boleh aku bohong, kata dia. Ikzibi, kata. Bohong kau. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Ibu-ibu pikir suaminya cinta sama ibu-ibu. Bapak-bapak bagaimana? Ada bapak-bapak yang mulai jenuh sama ibu-ibu sebenarnya. Tapi ya gimana lah. Jadi Umar menjelaskan bahwasanya rumah tangga yang terjaga kadangkala sampai tua renta, sampai meninggal dunia, itu bukan karena cinta. Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Ada beberapa riwayat ya berkaitan dengan athar ini. Orang itu mempertahankan rumah tangganya karena Islam. Dan karena perintah untuk berbuat baik, dia pertahankan rumah tangganya. Maka Umar menyuruh perempuan ini untuk bohong. Dan Nabi SAW menjelaskan dari 3 kebohongan yang dibolehkan. Hadithur rajuli ma'amrati. Kalau ditanya sama istrinya, bang, kau sayang nggak sama aku? Ya Allah, engkau tahu.
Enggak lah, Ustadz Ami ngelihat Anda jadi gak enak. Saya sudah siaga untuk belajar gimana cara gombalnya Ustaz Syafiq. Kalau Anda nggak gombal beneran, Ustaz. Jujur saja. Iya, soalnya ada istri Anda di sini. Dan dia tahu Anda beneran. Masya Allah. Kalau dibelah dada Anda itu ada namanya dia. Masya Allah. Ini ilmu gombal yang tinggi nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau bicara hak, ya boleh jadi itu hak. Tapi ketika engkau tidak mendapatkan itu, karena orang-orang dipanggil sayang sama suaminya, tapi aku kok nggak pernah dipanggil sayang. Di sini istri harus memulai sayang. Karena terus terang ada seorang istri juga, atau seorang suami mengatakan, Ustadz, anak ini nggak pernah nyium istri anak, Ustadz. Nggak pernah dia. Orangnya kaku. Kalau tadi dikatakan serius saja. Kalau ada perlunya baru datang ke istri. Maka tugas seorang istri bagaimana menghadirkan cinta. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan. Tapi di sini ada usaha yang perlu dilakukan oleh seorang istri. Karena ada juga sayang yang diobral. Sayang yang diobral. Ya, khususnya perempuan ya. Kalau anak salah tolong diperbaiki ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini semua dipanggil sayang. Temennya sayang, sayang. Ini kucingnya sayang. Suaminya sayang. Loh, apa bedanya dia sama kucing? Semuanya dipanggil sayang. Jadi ada yang diobral sayangnya jemaah. Jangan ada panggilan yang khusus lah. Nggak semua dipanggil sayang. Maka buat sang istri ketika tidak mendapatkan sayang yang dia harapkan, maka sabar. Kemudian dia berusaha untuk memanggil suaminya dengan sayang ya. Dan ada istri seorang ustaz. Tapi yang jelas bukan yang di sini, Ustaz, bukan, Ustaz. Jadi sampai istrinya ngomong, "Ana ini, Ustaz, nggak pernah dapat apa emoticon, apa gambar itu?" Iya, love itu nggak pernah, Ustaz. Nggak pernah dapat itu, berharap nih, ini buat bapak-bapak ya. Kadang-kadang istri kita berharap, cuma tinggal pencet tuh. Nggak pernah dapat dia ngomong, anak mau ya sabarlah. Tapi sebelum nikah Ustaz, waktu dia ngelamar, Allahu Akbar. Satu halaman Ustaz. Itu love. Love yang dirakit-rakit gitu, seperti itu. Ada love yang pakai truk. Tapi setelah menikah hilang. Jadi ingat bapak-bapak ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang cinta, beliau terus terang. Ketika ditanya siapa ya Rasul orang yang paling kau cintai, Aisyah. Beliau terus terang nggak apa-apa. Kemudian ketika beliau selalu berbuat baik sama Khadijah yang sudah meninggal dunia, beliau mengatakan inni ruziqtu hubbaha. Aku tuh dikasih rizki sama Allah, cinta sama dia. Ini menunjukkan bahwa cinta itu juga karunia ilahi. Makanya kenapa dari semua perempuan yang ada, antum kok menikah sama perempuan itu? Antum gak tahu anak seneng sama dia. Sahibnya tanya, apa yang membuat antum seneng? Karena anak punya paman itu nikah dengan seorang perempuan yang semua kakaknya gak setuju. Kok mau sih sama dia? Nggak tahu, aku ngelihat senyumnya dia seneng sudah. Itu ada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat sang penanya tadi, ketika suamimu tidak memberikan itu, ya udah alhamdulillah, engkau lihat bagaimana perhatian dia. Ada suami-suami yang tidak mengungkapkan cintanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan memang dia banyak suami yang tidak pandai mengungkapkan cinta. Tapi tanggung jawabnya dia, kebaikannya dia. Boleh jadi itu cinta dia yang mungkin dia tidak ungkapkan dengan lisan tapi dengan perbuatan. Jadi berbaik sangka sama suaminya. Dan buat ibu-ibu jangan menjadikan TikTok, Instagram itu standar keharmonisan dari rumah tangga. Soalnya ada suami yang capek. Ustaz, Anda dapat kiriman ini lagi, Ustaz. Kiriman ini lagi. Jadi sang istri ingin suaminya seperti yang di TikTok.
Makanya kalau kita lihat beberapa konten video ya, perempuan yang ingin dikasih bunga karena nggak pernah dikasih bunga sama suaminya, akhirnya dia bikin konten, dia yang beli bunga, dia kasihkan kepada suaminya, bang, gua kasihkan kepadaku. Dia cuma mau bikin konten aja, Mak. Ingat, itu kebohongan semuanya. Maka tolong jangan melihat rumah tangganya orang lain. Ibu ini alhamdulillah rumah tanggamu baik-baik saja, suamimu bertanggung jawab, ya anak-anak juga baik-baik. Semoga dengan itu Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian berdua insyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin ada tambahan Ustaz? Takut ada tambahan. Iya saya Masya Allah. Deg-degan nih. Mana yang lebih diprioritaskan? Mengungkapkan rasa cinta atau bertahan dalam kesetiaan Ustaz? Apa Ustaz? Ada sih. Wah, Tolong diulangi Pak Dodi. berat ini. Coba diulangi. Bismillah. Jadi mungkin yang bertanya tadi, beliau sedang memberi pesan untuk suaminya tapi melalui Ustaz Syafiq. Boleh jadi suaminya nggak hadir. Oh, suaminya nggak hadir. Makanya kalau hadir insya Allah. Angkat tangan ya. Ya, coba angkat tangan, kasih hadiah angkat tangan. Siapa yang suaminya kayak gitu? Yang ditakutkan Zat sama istrinya nggak sayang-sayang, sama istri orang sayang-sayang. Wah, Enggak Ustaz. Jadi Gimana? dia mungkin nggak pandai untuk menyampaikan ungkapan sayang, tapi dia setia dengan tunggal. Ustaz. Setia dengan tunggal. Waduh. Ustaz Abdurrahman yang jawab kayaknya Ustaz. Ustaz Abdurrahman Zahir sentuh aja. Baik ya. Atau ada usulan Ustaz, bagaimana kalau para suami ambil HP-nya, buka, kirim emoticon ke istri-istrinya sekarang ya. Oke, sekarang semuanya. Semuanya keluarkan Ustaz. HP-nya. Ya. Keluarkan Ustaz. Kirim emoticon love ke istrinya. Awas salah nomor ya. Silakan buka HP-nya, berikan kata-kata terindah, sertakan emoticon. Bunga, love, terserah ya. Ini tugas dari Ustadz ini ya. Iya. Langsung praktek. Saya sudah. Oh sudah. Kok cepet Ustaz? Ayo bapak-bapak sudah ambil HP-nya, mulai ketikkan, berikan kata-kata terindah, kata-kata sayang, emoticon love, kirim ke istrinya ya. Ibu-ibu HP siap-siap. Siap-siap ya, ditunggu ya. Pak kok nggak masuk-masuk Pak? Coba ibu-ibu yang belum dikirim angkat tangan. Yang belum. Nah itu banyak. Oh banyak yang belum dapat. 1, 20, 30. Ayo, masih banyak yang belum tuh. Belum dapat. Dokter Aryo udah belum? Ayo udah. Ibu-ibu sudah kiriman sudah sampai? Oh belum. Ada yang belum? Oh ada yang belum. Kita nggak lanjut kalau ibu-ibunya bilang udah semua. Ayo bapak-bapak mohon kerjasamanya, kita nggak lanjut kalau ibu-ibunya bilang belum. Sudah belum ibu? Belum? Ya. Udah. Masih ada yang belum. Ada yang belum? Ya. Kalau ada yang belum mungkin itu yang kedua atau ketiga Ustaz. Mau baca, Ustaz. Oh enggak ya? Maaf. Mungkin ada yang mau membaca salah satu, dapat hadiah. Oke siap, ibu-ibu yang mau baca itu. Kasih mic. Baik. Nah. Kasih mic. Angkat tangan ibu yang di depan ini. Ya. Sebutkan nama suaminya. Silakan dibaca apa kata-kata terindah dari suaminya. Ustadz, Silakan. ini suami saya nanya, pencet yang mana? Coba diulangi Bu. Pencet yang mana? Kata. Pencet yang mana? Jadi suaminya tanya pencet yang mana? Loh lihat Zat. Gak tahu dia pencet yang mana. Mencet yang mana? Astagfirullah. Ibu terakhir kapan dikirim emoticon ibu? Terakhir berapa tahun yang lalu ibu? Kapan terakhir dikirimin emoticon? Gak ingat Ustadz.
Nggak pernah. Nggak ingat. Nggak ngerti. Nggak ngerti Nggak ngerti suaminya. Oke, dibantu sama temennya. Tolong suaminya minta tolong sama temennya. Yang mana? Ayo Bapak. Sama temennya. Salah satu lagi boleh. Yang kata-katanya indah. Oke, siap. Ibu ini udah dapat hadiah. Kasih hadiah dulu ya. Kasih hadiah ibu ini. Baik. Ini Baik, suaminya yang mana tadi? Angkat tangan suaminya kasih hadiah juga. yang nggak tahu mencet mana tadi. Ini yang kayaknya yang ini bukan? Bukan. Oh musibah katanya, enggak berarti. Oke. Satu lagi mungkin ibu-ibu yang Iya, yang mau bagus. baca. Satu lagi. Yang mau baca kiriman suaminya. Yang kedengarannya Ibu. kayaknya kata-katanya indah gitu. Silakan, mungkin ada ibu yang berkenan. Coba kita pilih yang kriterianya 60 ke atas. Nah, Masya Allah. Ada Ustadz. Ini 60 ke atas, Ustaz. Siap. Di depan. Fadlan. Oh ada, silakan. Sudah pegang mic. Yang pegang mic. Nah, Sudah ditransfer ya. Kata-kata terindah. tuh itu udah high level Ustaz. Kata Udah nggak ada yang ngalahin, udah high level. sudah ditransfer. Sudah ditransfer. Enggak. Anak enggak setuju sama kata-kata itu. Itu paling indah itu, Ustaz. Enggak. Jadi pernah anak ketemu dengan dua istri jenderal. Ketika haji, dia ngomong sama Ustadz, terus terang Ustadz. Yang satu bintang 1, yang satu bintang 2. Dia ngomong, Ustadz kasih tahu tuh suami-suami kita. Kalau fulus Ustadz nggak pernah kurang. Ustadz. Tapi perhatian nggak ada. Ustadz. Mereka pikir kita ini cuma butuh fulus. Dia butuh perhatian, kasih sayang. Oke, ibu coba di WA suaminya, mana kata-katanya gitu loh. Bukan fulusnya gitu cuma. Ya memang benar ternyata. Ada suami-suami yang tidak bisa mengungkapkan cinta Ustaz. Seperti itu Ustaz. Nggak bisa gombal. Sekarang itu ada chat GPT. Belajar sama chat GPT. Masya Allah ya. Jadi ini ilmu sekaligus langsung praktek ya. Baik. Ini berarti anak kepingin praktek sekarang. Semua buka handphonenya, minta sama AI kata-kata indah buat istrinya. Minta. Promnya apa Ustaz? Nah, ini yang ahli prom ini. Ahli prom. Coba Ustaz. Buatkan puisi cinta rindu istri. Yo, Dapat nama nggak? istrinya sebutkan. Nama Oke. istrinya sebutkan. Nah, Fadol. Lah, mana bapak-bapak ini? Langsung praktek ya. Ambil handphonenya. Jadi kiriman yang pertama tadi remedial ya. Karena kurang menarik kata ibu-ibu ya. Sekarang tes yang kedua harus lebih menarik, lebih indah daripada kiriman yang pertama. Jadi yang pertama remedial. Ada yang sampai garuk-garuk kepala. Bingung buka chat GPT-nya Ustaz. Oke, yang ada ada Gemini, ada apalah, AI-nya lah. Bismillah. Kita kasih waktu 1 menit. Ayo bapak-bapak, ibu-ibunya sudah nunggu. Apa ya kata terindah dari suamiku gitu. Langsung praktek. Oke, sudah dikirim ke istrinya. Alhamdulillah. Belum 1 menit nasi. Oh, baik. Jadi sunyi, senyap. Mikir Ustaz. Semoga termasuk yang penanya tadi langsung terjawab juga. Langsung ya, langsung dapat dia. Langsung dapat kiriman ungkapan sayang. Ustaz, ulangi lagi promnya Ustaz. Masih ada yang mikir Ustaz. Puisi rindu istri. Masya Allah. Mereka lebih pinter Ustaz kalau bikin prom gitu. Kayaknya sebenarnya ilmunya Ustadz Abdurrahman Zahir itu Ustadz. Kalau prom-prom begitu ya. Oke, kita tanya Ustaz Abdurrahman Zain, apa prom yang baik Ustaz? Ini yang masih ada yang garuk-garuk kepala. Nah, lihat. Oke. Ya. Fadol, Ustaz. Oke, ini ada contoh promnya dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Buatkan kata-kata indah untuk istri jadi puisi. Itu. Tapi ada balasannya, Ustaz. Sudah dikirim belum?
Sudah dikirim? Yang udah dapat. Baik. Yang udah dapat kasih mic. Satu. Ada yang mau bacakan puisi Angkat tangan. dari suaminya. Ya, dibantu Kasih angkat tangan. mic-nya. Tuh, ada Masya Allah. 2-3 orang nggak apa-apa, kita mau denger. Yang angkat tangan banyak sekarang ya. Mulai rebutan angkat tangan ya. Silakan. Ya, itu dulu dari panitia ya. Mohon izin. Nah, silahkan. Silakan. Bismillah. Mohon tenang dulu. Ya, tenang dulu. Silakan. Katanya, Abliu kesayanganku, belahan jiwaku, kesayanganku di dunia sampai akhirat kelak insya Allah. Tapi ada lanjutannya. Ngacung bacain biar dapat hadiah. Disuruh ngacung. Suruh ngacung ya. Masya Allah. Tapi kayaknya itu bukan from AI. Bukan. Asli Enggak. Ustaz ya. Iya. Itu asli kalau itu. Nah, coba yang lainnya yang lebih indah. Masya Allah, banyak yang angkat tangan. Silakan. Mic-nya kasihkan yang dekat-dekat situ. Ini baru kali ini yang rebutan angkat tangan semua ini ya. Bismillah. Ustadz, ini suami anak kayaknya beneran nanya ChatGPT ya. Karena dia biasanya namanya Rangga kebetulan. Tapi saya bukan cinta. Masya Allah, bismillah. Bismillah. Sasa, rindu ini bukan manis, ia berat. Kayak nafas yang harus ditahan padahal dada sudah minta lepas. Aku kangen caramu diam tapi bikin rumah terasa hidup. Kangen ribut kecil yang ujungnya ketawa. Tatapanmu yang bikin aku berasa cukup meski dunia lagi pelit. Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, jazakallah khair. Satu lagi terakhir. Yo, yang tua kita kepingin Itu sudah dengar dari pegang yang mic, Ustaz. tua. Ya sudah pegang mic, yang di belakang pegang mic silakan. Mohon tenang dulu Bapak Ibu. Mama Lulu, senyummu adalah doa yang hidup, menenangkan lelah yang tak sempat kuucap, menguatkan langkah saat dunia terasa berat. Masya Allah. Masya Allah. Itu AI itu, keren. Baik, kita lanjut Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan jazakallah khair ya buat jamaah yang sudah kirim kata-kata cinta dan ulangin itu setiap hari. Pesan dari Ustadz. Ya, Tiap hari. Gitu. tiap hari ya. Nanti tinggal perintahnya boleh macam-macam kan promnya Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah. Tadi antum nomor yang mana nih, Ustaz? Ini? Waduh. Ada 3 HP atau HP terpilih? Waduh, bahaya Ustaz ini. Mesti. Baik ya. Kita lanjut Bapak Ibu, menarik sekali tadi pertanyaan satu orang akhirnya bisa dipraktekkan oleh kita semua ya. Yang selanjutnya kayaknya ini agak serius sedikit Ustaz. Ya, kepada Ustadz Amin Nur Bait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan terkait dengan riba. Jadi kalau tadi rabi ini riba. Baik. Apa ini? Ana bekerja di salah satu BUMN. Ana sudah bekerja 8 tahun. Kerja Ana di bagian sales yang melibatkan yang mengakibatkan Ana nomaden dan sering mutasi lintas provinsi. Sehingga sampai saat ini Ana belum ada aset tanah atau rumah. Semua keuangan Ana ada di tabungan. Tabungan ini Ana buat prioritas di bank syariah dan banyak mendapat benefit seperti bunga, free lounge di airport dan lain-lain. Apakah fasilitas tambahan dan bunga yang didapat itu adalah riba? Dan bagaimana jika bunga tersebut Ana sedekahkan atau untuk pembayaran zakat? Catatan, status prioritas di bank syariah katanya mudorobah. Fadol Ustaz. Masya Allah. Mohon izin. Pertama yang perlu kita pahami begini, bahwa pada saat kita menyimpan dana di bank, maka secara regulasi perbankan dana itu statusnya menjadi properti bank. Sehingga bank punya kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai yang mereka inginkan tanpa harus minta izin kepada nasabah. Bapak misalnya baru buka rekening baru, kemudian naruh uang di situ, anggaplah 100 juta. Ketika Anda pulang, bank menggunakan uang itu, Anda tidak akan ditelepon sama bank, Pak minta izin ya Pak, uangnya saya pakai. Gak ada ceritanya demikian.
Sehingga bank ketika mau pakai ya pakai aja. Dan ketika ada orang mengalihkan kepemilikan kepada orang lain, namun nanti dia bisa mengambil secara utuh yang dijamin keberadaannya, berarti ini statusnya akad utang. Bedanya antara utang dengan wadiah ada pada satu kata, yaitu pindah hak milik. Kalau titip, dia tidak pindah hak milik. Sedangkan utang pindah hak milik. Sementara perbedaan antara utang dengan mudharabah, dengan bagi hasil yang syar'i, ada pada satu kata, yaitu jaminan terhadap resiko. Utang itu dijamin resiko. Sehingga siapa yang menerima utang, maka dia harus menjamin resiko terhadap dana yang dia bawa. Sedangkan mudharabah tidak ada jaminan resiko. Makanya kalau terjadi resiko kerugian, seorang pemodal harus siap menanggung resiko tersebut. Karena itu ada rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Berdasarkan perbedaan ini, maka saat kita naruh dana kita di bank, itu yang lebih tepat wadiah, utang, ataukah mudharabah. Dengan adanya jaminan, dana itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, termasuk juga bank bertanggung jawab dalam masalah ini, menunjukkan bahwasanya posisi dana kita bukan dana mudharabah. Dengan adanya status bahasanya dana itu menjadi milik bank, berarti dia bukan wadiah. Maka dari tiga ini yang paling mendekati adalah utang, qard. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu menaruh dana itu di bank, statusnya adalah dana utang. Apapun nama bank itu, mau bank syariah maupun bank yang lainnya. Oleh karena itu kami sarankan ya, seberapapun dana Anda, sebaiknya tetap bertahan untuk produk bank syariah yang namanya wadiah. Saya ulangi ya, seberapapun nilai dana Anda, sebaiknya Anda bertahan untuk produk bank syariah yang bernama wadiah. Karena tidak ada tambahan sama sekali. Bank tidak akan memberikan Anda bonus apapun, kemudian beberapa hak seperti tadi ya, gratis di loan dan seterusnya, sehingga Anda tidak akan mendapatkan manfaat tambahan dari situ. Insya Allah ini yang paling aman. Maka fungsi bank dalam hal ini sifatnya hanya untuk keamanan ketika Anda menaruh dana, tapi Anda tidak mendapatkan bagi hasil sama sekali. Jika ini bisa dialihkan dari rekening mudharabah ke rekening wadiah, insya Allah lebih baik. Dengan demikian Anda tidak berada pada akad yang disebut mudharabah, tapi sebenarnya itu lebih dekat kepada utang, tapi ada tambahan. Wallahu a'lam. Nah, yang sudah terlanjur ya, ketika Bapak sudah memposisikan dana itu di rekening mudharabah dan Anda sudah mendapatkan bonus dan seterusnya, berarti posisi ini jika kita sepakat bahwasanya ini adalah akadnya utang, berarti tambahan tadi statusnya riba. Oleh karena itu tanggung jawab Anda sebagai pemegang dana riba. Ada dua pendapat ulama sebenarnya di sini. Ada yang mengatakan biarkan saja, nggak usah diambil. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ada pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur, silahkan diambil, namun disalurkan untuk kegiatan sosial. Ini pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Abdurrahman Zahir. Ini ada beberapa pertanyaan, cuman saya pilih saja karena terlalu banyak. Ya, kepada Ustadz Abdurrahman Zahir, saya ingin bertanya bagaimana posisi duduk tahiyat akhir ketika sholat 2 rakaat seperti subuh atau sholat sunnah dan juga sholat yang di jamak atau di qashar. Ya. Fadhal Ustaz. Salat. Barakallahu fiik. Mohon izin Ustaz. Ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan salat yang hanya ada satu tahiyat saja. Apakah itu menggunakan iftirash atau tawarruk? Menurut sebagian ulama adalah dengan iftirash berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr. Tapi menurut sebagian ulama adalah tawarruk sebagaimana mazhab Syafi'i
dari dalil keumuman para sahabat lainnya yang menyatakan bahwa setiap tahiyat yang setelahnya adalah salam, maka itu adalah iftirash. Itu adalah tawarruk. Adapun menurut hadis dari Wa'il bin Hujur, dari hadis riwayat Ahmad, itu dinyatakan bahwa salat yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam 2 rakaat maka beliau iftirash. Dan ini khilafnya sama-sama mu'tabar. Khilafnya sama-sama ditolerir dan dibenarkan oleh para ulama. Akan tapi para imam madhab berpendapat, dalam madhab Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa apabila tahiyatnya itu hanya 1 kali, maka itu iftirash. Kalau tahiyatnya 2 kali, maka yang kedua baru tawarruk. Itu pendapat Imam Ahmad atau pendapat madhab Ahmad bin Hanbal. Sehingga salat witir yang hanya 1 rakaat itu iftirash, bukan tawarruk kalau menurut madhab Imam Ahmad. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, duduknya adalah tawarruk. Dan dari dalil keumuman yang sudah dirajihkan oleh para ulama, dan saya tidak merajihkan salah satunya, tetapi ini dalil keumuman yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dari sifat salat Nabi yang telah mereka susun dari berbagai macam mazhab, begitu pula oleh Syekh Albani dan para masyayikh kontemporer maupun klasik. Barangkali ada penjelasan lebih lanjut dari Ustaz Ami atau Ustaz Syafiq. Oke, cukup. Dari Ustaz Ami tambahan. Perbedaan ini sebenarnya sifatnya hanya perbedaan dari sisi afdoliyah, mana yang lebih afdol. Artinya mau iftirash maupun tawarruk, dua-duanya sah. Sehingga satu hal yang barangkali perlu juga dicatat, jangan sampai menimbulkan ketegangan, karena mau iftirash maupun tawarruk sifatnya hanya mana yang lebih afdol menurut pendapat A dan pendapat B, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ada Tambahan Ustaz. satu tambahan ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu hendaklah memperhatikan jamaah yang di sebelahnya. Jangan sampai karena antum melihat afdolnya tawarruk, akhirnya dudukin kakinya yang di sebelahnya gitu loh. Itu juga harus jadi pertimbangan, karena tadi udah disebutkan dua-duanya boleh gitu. Dua-duanya masyru', cuma tinggal mana yang lebih afdol. Maka jangan sampai tadi mendolimin yang di sebelahnya. Barakallahu fikum. Baik, ya alhamdulillah. Insya Allah sudah sangat jelas ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz beserta keluarga dan kita semua diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum dalam Islam terkait dengan komedi atau stand up komedi yang materinya berisi sindiran atau kritik kepada pemimpin yang disampaikan secara terbuka, walaupun kadang materi candaan tersebut bisa jadi sebuah fakta. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau dilarang? Jika dilarang, apa hukumnya bagi yang melakukan? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim jika melihat secara langsung? Jazakallahu khairan. Masya Allah, ini yang lagi rame gitu kan? Iya, yang lagi rame. Siapa? Jamaah rahimakumullah. Insya Allah setiap muslim itu cinta dengan kebaikan. Kok Ustadz Syafiq lagi ada? Ustadz Syafiq semua. Enggak Ustadz ini, nanti lanjut. Kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibah ya. Negeri yang makmur, sejahtera dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di negeri kita. Kalau bicara kezaliman, ya karena memang banyak manusia-manusia yang mungkin kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan satalqauna athar. Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Seakan-akan beliau menyampaikan apa yang terjadi di negeri kita. Kalian akan mendapatin pilih kasih.
Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kesenangan diri mereka. Lupa dengan rakyatnya mungkin. Lupa dengan maslahat umum. Yang akhirnya hari ini menimbulkan gejolak mungkin di diri rakyat. Di riwayat lain dikatakan wa umurun tunkirunaha. Karena kalian melihat hal-hal yang kalian ingkari gitu loh. Enggak seharusnya seperti itu. Para sahabat ketika mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini berkaitan dengan hal yang akan datang, maka mereka mengatakan, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Perintahmu kepada kami apa? Tatkala peristiwa itu terjadi sama kami. Subhanallah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'tuhum haqqahum." Kalian berikan kepada pemimpin kalian hak mereka. Apa haknya pemimpin? Hak ditaati, dipatuhi, hak didoakan, hak diberi nasihat dengan cara yang sesuai, dengan cara yang baik. Ya. Terus yang menjadi masalah bagaimana dengan hak kita? Kan kita nggak dapat hak dari pemimpin tersebut. Karena pemimpin itu memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, kelompoknya. Bahkan kita sering mendengar ada dinasti umpamanya di beberapa daerah. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, wasallallahu alladzi lakum. Mintalah hak kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sikap seorang muslim. Kalau kita ingin memberikan nasihat, memberikan kritikan, ya ada jalurnya. Salah satu jalurnya ya ketemu dengan orang yang hendak kita kasih nasihat. Karena subhanallah ya, orang itu secara tabiat nggak mau dikasih nasihat di depan orang banyak. Siapa yang mau dikasih nasihat di depan orang banyak? Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada orang-orang, ta'ammadni binushika finfiradin. Kau kalau mau ngasih nasihat aku, jangan di depan orang. Ketika aku sendiri kasih aku nasihat. Kenapa? Karena nasihat di depan orang itu yang ada pelecehan, bukan nasihat. Maka mungkin kalau kita melihat materi-materi kritikan kepada pemerintah, ya memang ada banyak hal yang perlu diperbaiki di negeri kita. Tapi mungkin caranya tidak seperti itu. Berkaitan dengan hak kita yang kita tidak dapatkan, kita perlu didik rakyat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Begitulah kami jadikan orang-orang yang zalim itu pemimpin buat orang-orang yang zalim. Karena amalan mereka sendiri. Maka sikap kita, kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di negeri kita, alhamdulillah sudah ada jalurnya. Alhamdulillah di belakang sana ada Bang Andri. Bang, bisa nanti ngobrol sama Bang Andri. Beliau akan menyampaikan, jadi ada jalurnya jemaah. Soalnya kalau kita menyampaikan di depan umum itu yang ada hanya memprovokasi orang kadang-kala. Negeri tidak tambah baik, yang ada fitnah semakin menjadi-jadi. Mungkin seperti itu. Ada tambahan? Fadhal Ustazana. Barakallahu fikum. Ustazana. Ya, insya Allah penjelasannya sudah cukup jelas. Ya. Kita lanjut ke Ustadz Ami Nur Bait. Ya. Bismillah, ingin bertanya kepada Ustadz Ami. Saya bekerja di consulting firm sebagai internal support staff, di mana job desk-nya memberikan support terhadap internal perusahaan. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi kegelisahan saya akhir-akhir ini, apa hukumnya bekerja di consulting firm? Karena main core bisnis consulting firm ini beragam, mulai dari audit, konsultasi bisnis, konsultasi perpajakan, dan lain-lain. Sehingga kliennya pun beragam, termasuk diantaranya ada dari perbankan atau perusahaan riba. Mohon jawaban dan sarannya. Jazakallahu khairan. Pada prinsipnya ketika kita bekerja di dunia jasa, maka di situ ada dua ketentuan
yang tidak boleh dilanggar. Pertama, bentuk jasa yang kita berikan adalah jasa yang mubah. Ya, seperti misalnya jasa security, jasa consulting, jasa coach juga termasuk ya, coaching masuk ya. Dan jasa pendidikan dan jasa-jasa yang lainnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada unsur ta'awun dalam dosa dan maksiat. Bisa jadi ada jasa yang mubah, tapi jasa itu digunakan untuk kegiatan maksiat atau mendukung kegiatan maksiat. Misalnya jasa keamanan, jasa security, pada prinsipnya mubah. Tapi kalau digunakan untuk mengamankan maksiat, mengamankan kegiatan yang sifatnya haram, berarti dia mendapatkan gaji dalam posisi membantu orang lain untuk berbuat maksiat. Dan Allah tegas mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Oleh karena itu bagi siapapun yang dia bekerja di dunia jasa, berarti dia harus berani untuk milih klien. Jangan sampai ada klien yang mengajak dia untuk melakukan kegiatan yang isinya maksiat. Seperti tadi ya, ada klien perbankan ribawi atau perusahaan-perusahaan haram yang lainnya, sehingga dia harus berani untuk menolak. Ya mungkin nanti akan berkaitan dengan sumber pendapatan dia, tapi apalah artinya ketika seorang muslim dia melayani klien yang mengajak dia untuk berbuat maksiat, status pendapatannya haram, dan itu akan berkonsekuensi buruk ketika dia di akhirat. Oleh karena itu dalam hal ini satu hal yang perlu dia ingat, berani untuk menolak klien yang bermasalah. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Ya, baik, alhamdulillah. Kita lanjut Bapak-bapak ke Ustadz Abdurrahman Zahir. Sudah banyak mulai ngantuk ini kenapa? Iya ini kayaknya. Atau perlu ditembak lagi? Tembak ini kayaknya ya. Mumpung saya masih punya peluru ini. Iya, antum masih punya peluru. Ya tembak lagi. Tembak aja ya. Nah, untuk semua Ustaz ya. Semuanya. Untuk semua ya bapak-bapak maupun ibu-ibunya ya. Siap-siap ya. Cek dulu, absen dulu kehadiran sampai jam sekian masih jiwa raga atau sudah tidak jam ya. 9 Ustaz. Bagaimana kehadiran? Paum. Ibu-ibunya enggak gerak ya Ustaz. Belum hadir. Belum ya. Baik semuanya ya, semuanya. Dor. Dor dor. Dadadadadadad. Pum. Pum. Dor. Dadadadadadad. Pum. 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 Saya khawatir belum terus jeblak semua. Lanjut tidur ini repot ini. kompetisinya sekarang tadi belum. Ini sekarang ada yang kalah kayaknya. Ini ya. Iya. Ini tantangan dari Ustadz ya. Tantangan kelompok A lawan B. Dibantu kamera ke bapak-bapak ya. Baik, batasnya sini Pak ya, seperti tadi ya. Kita mulai. Kalau saya tembak ke kiri, maka kiri, kanan, kanan. Ya. Baik. Tor. Mas, agak lemes ini ya. Tor. Paum. 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 Dadadadadadad. Dadadadadadad. Codor. Codor. Paum. Paum. Sudah, insya Allah. Jangan lama-lama Pak. Ternyata masih jiwa raga. Masih jiwa raga. Masih jiwa raga. Pemenang ada pemenang. Enggak ada, belum ada. Wah. Belum ada. Tidak apa-apa, walaupun matanya sudah merah. Baik ya, Bapak Ibu kita ada waktu 15 menit lagi ya. Jadi insya Allah sampai 21.15 ya. Kita lanjut ya. Masih semangat? Baik ya, kita lanjut ke Ustadz Abdurrahman Zahir. Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi Ustadz, semua keluarga dan semua jamaah yang sedang mengikuti daurah ini. Izin bertanya, ketika kelahiran anak saya yang keempat, qadarullah kami memutuskan untuk melakukan operasi sesar.
karena kondisi medis yang tidak mendukung. Saat itu kami ditawarkan untuk sekalian operasi steril. Nah ini ya Ustaz. Saya sempat ragu untuk menyanggupi hal tersebut. Namun setelah saya berpikir kembali, setiap kali istri saya mengandung dan lahiran, istri saya menjadi sangat lemah. Dan kelahiran anak yang keempat ini cukup banyak cobaan dari sisi kesehatan istri saya. Sehingga saya memutuskan untuk menerima operasi steril ini. Ustadz, saat ini saya selalu dihantui rasa bersalah. Apakah keputusan saya dulu itu tepat atau saya telah salah melangkah? Mohon nasihatnya dan bagaimana saya harus bertobat. Kebetulan saya pernah baca buku Dr. Hamdul Bahrain, hafizahullah ta'ala, dan beliau menjelaskan hukum steril di dalam buku tersebut. Dijadikan juga daurah di tahun 2023. Dan beliau menyatakan bahwa hukum steril asalnya tidak diperbolehkan. Karena mengangkat rahim, itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Bahkan juga setahu kami juga ada fatwa dari ulama-ulama dunia yang menyatakan hal serupa bahwa seorang wanita tidak boleh hukumnya mengangkat rahim. Kecuali dalam kondisi darurat di mana membahayakan si ibu dan juga membahayakan si anak. Dan ternyata saya tanya kepada salah satu dokter obgyn yang juga mengisi daurah saat itu dari sisi kesehatannya, beliau menyatakan tidak semua dokter itu diizinkan untuk melakukan tindakan steril. Ternyata butuh second opinion dan third opinion, pendapat kedua, pendapat ketiga dari dokter-dokter yang kiranya masih bisa ditanyakan pendapatnya. Dikarenakan proses steril tentu mengakibatkan tidak bisa hamil selama-lamanya lagi karena rahimnya telah diangkat. Dan ini secara medis tentu ada kemudaratan dan secara syar'i pun ada pertimbangannya. Maka kiranya dapat bertanya kepada beberapa pendapat-pendapat lain dari dokter-dokter lain, itu bisa dipertimbangkan karena kembali kepada hukum asal. Tetapi apabila memang darurat itu kaedah dalam fikih ialah membahayakan sampai bisa tahap menambah sakit, membuat sembuh lebih lama atau menyebabkan kematian. Itu kategori darurat. Dan ada kaedah dalam fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala hal yang darurat bisa membolehkan yang dilarang. Tapi sesuai dengan kadarnya. Ya, sebagaimana ad-dararu tuzalu biqadariha. Bahwa setiap kemudaratan itu dihilangkan sesuai dengan kadar kemudaratannya. Demikian. Mungkin boleh tambahan dari Ustaz Syafiq, Ustaz Ami. Ada tambahan Ustaz? Operasi steril sebenarnya. Oke, baik, ya. Kita akan lanjutkan kayak sepertinya satu putaran lagi ya. Satu putaran lagi karena waktu yang terbatas. Baik, ya. Tapi sebelumnya, Ana mau tanya, jamaah ini udah kenal nggak dengan yang kanan kiri? Yang sekarang nih, posisi sekarang nih. Nah, ibu-ibu juga. Karena kalau duduk bareng kayak tadi, ingat yang main abdan itu nggak kenal. Aduh. Nah, coba kenalan dulu sebelum kita putaran terakhir. Oke. Ibu-ibu juga yang belum kenal, kenalan dulu. Nah, kenalan dulu. Loh, Ustaz, banyak yang kenal, Ustaz. Setelah kenal besanan. Setelah kenal besanan. Nah. Boleh jadi, Ustaz. Alhamdulillah. Dan setelah kenal main abdon. Oke. Insya Allah sudah kenal ya. Nambah satu saudara, dua saudara. Ya. Calon besan. Kita lanjut satu putaran. Bapak Ibu. Mohon untuk tenang dan tetap semangat. Kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama. Berkaitan dengan umroh. Ustadz izin bertanya. Saya pernah melihat ada beberapa travel umroh yang dalam pelaksanaan ibadah umroh dalam sekali perjalanan melakukan umroh lebih dari satu kali.
untuk dirinya sendiri. Hal tersebut apakah dibenarkan dan mohon dijelaskan dalil berkaitan dengan hal tersebut. Juga bagaimana jika itu dilakukan lagi karena badal umroh. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan umrah ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, ana mau tanya buat ibu-ibu nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali umrah? Yang bisa jawab? Oke, ini ngomong 4, kasih mic-nya. Kapan? 4-nya itu. Dibantu mic di baris kedua. Ini angkat tangan tadi Ibu. Iya. Berapa kali? Iya, silahkan. Oke, kasih hadiah, ngomong 4 kasih hadiah. Yang tahu kapan? Kasih hadiah lebih banyak. 4 kali betul. Kapan? Kapan? Ibu, oke, kita pindah ke bapak-bapak. Bapak-bapak, tafadhol. Kapan? Nah. Ada? Tuh, ada yang angkat tangan. Nah, tafadhol, kasih mic-nya. Ya, mic-nya mohon di Satu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab setahunnya saja, Ustaz. Yang pertama di tahun 6 Hijriah, kemudian tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah, dan yang terakhir di 10 Hijriah. Itu yang Anda ingat, Ustaz. Tahun 6, tahun 7, 8 dan 10. 8, 10. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, berikan hadiahnya. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, umrah Rasul SAW yang pertama itu tahun ke-6 Hijriah. Ini umrah setelah beliau hijrah alaihi salatu wassalam. Beliau umrah tapi ternyata nggak bisa masuk Mekah ya. Yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Lalu tahun depannya di tahun ke-7 Hijriah Nabi alaihi salatu wassalam umrah, dan subhanallah beliau dikasih kesempatan oleh orang-orang musyrikin itu menetap di kota Mekah cuma 3 hari. Dan beliau hanya umrah sekali. Padahal beliau sudah berapa tahun nggak pernah ke Mekah. Kalau memang dianjurkan, ini kalau bicara boleh jamaah ya, boleh-boleh saja. Para ulama ketika ditanya secara hukum fikih, apakah boleh orang setelah datang sana dia umroh dalam satu safar beberapa kali umroh? Iya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi bagaimana sebenarnya kita menjalankan perintah Nabi SAW dari satu umroh ke umroh selanjutnya itu penghapusan dosa. Ini ada anjuran kita untuk mengulangi umroh, untuk pulang ke negeri kita, balik lagi ke sana. Nabi SAW hanya umroh sekali kemudian pulang. Dan pada saat itu kota Mekah dibawa kekuasaan orang-orang musyrikin. Yang kalau dipikir-pikir ya seharusnya ambil kesempatan dalam kesempitan ini. Mumpung kita sudah sampai Mekah, berangkat lagi ke Tanim, Nah, kalau kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Kemudian ketika beliau tahun 8 Hijriah, saat itu penaklukan kota Mekah. Beliau masuk di bulan Ramadan ke Mekah tidak umroh. Beliau ke sana hanya ya dalam rangka berperang ya, menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Hunain ya. Dari Hunain beliau balik lagi ke Mekah lewat Ju'rana. Dari Ju'rana itu beliau umroh. Itu umroh yang ketiga. Kemudian umroh yang bersama haji beliau alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita melihat seperti ini, sepertinya yang lebih afdol itu memang pulang dulu. Nanti balik lagi. Ada sebuah athar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas itu tinggal di Kufah kalau nggak salah. Kadang-kala beliau berangkat dari Kufah menuju ke Mekah. Beliau umroh. Nanti beliau sama di Mekah itu nunggu ketika rambutnya sudah mulai panjang lagi, beliau umroh lagi.
Jadi bukan yang sehari ibadah umroh 2-3 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams. Kalau bicara penghapusan dosa, ada penghapusan dosa harian. Salat yang 5 waktu. Ada penghapusan dosa pekanan. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari Jumat ke Jumat. Ada penghapusan dosa tahunan. Wa Ramadan ila Ramadan. Ada penghapusan dosa yang insidental. Wal umratu ilal umrati. Kita lihat tuh ada penghapusan dosa harian, Jumatan, tahunan, dan ya ketika ada waktu, ketika ada rizki, dari satu umroh ke umroh selanjutnya itu penghapusan dosa. Jadi tatkala kita umroh umpamanya 2 tahun yang lalu Ramadan ini mau berangkat umroh, itu dosa 2 tahun dihapuskan insya Allah. Tapi kalau bicara hukum fikih, sah-sah saja orang itu dalam satu perjalanan, dia berangkat lagi menuju ke Tan'im ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah umroh dari Tan'im, tapi Nabi alaihissalam berpesan, pahalamu itu sesuai dengan kelelahan. Artinya beda ketika umroh dari Indonesia, ketika umroh dari Madinah dan umroh dari Tan'im. Nafkah yang dikeluarkan cuma mungkin 10 real atau 15 real ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ana mendengarkan fatwa beberapa ulama ketika ditanya, boleh aku umroh berulang kali? Ya sah-sah saja, tapi sepertinya bukan seperti itu pelaksanaan umroh ini. Syekh bin Utsaimin pernah menceritakan ya, ada orang yang ketika sa'i itu rambutnya separuh dipotongnya, Mas. Karena dia mau umroh lagi gitu. Nanti baru botak. Jadi botaknya separuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz, kalau ada tambahan Ustaz. Baik. Cek. Baik, ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke Ustadz Ami Nur Bait berkaitan dengan hutang pajak. Siapa Bapak Ibu yang masih punya tanggungan hutang pajak, pajak kendaraan, PBB dan sebagainya? Ya. Apakah hutang pajak termasuk ke dalam kategori hutang yang harus dilunasi, baik pada pajak kendaraan? Bagaimana jika seorang meninggal tetapi belum sempat membayar pajak tersebut? Ini termasuk saya juga, masih ketanggungan pajak kendaraan. Masya Allah. Ini live bang. Live ya. Terus saya ngasih jawaban, mau jawaban jujur atau jawaban yang sudah difilter. Tayyib. Kalau bicara apa yang menjadi tanggung jawab manusia untuk dibayarkan, pertama, semua kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya zakat. Maka orang yang mati sementara dia zakatnya belum genap, wajib untuk dia bayarkan. Yang kedua, semua kewajiban yang timbul disebabkan karena transaksi yang belum selesai, seperti utang atau jual beli yang tidak tunai atau jasa yang belum dibayarkan dan seterusnya. Di luar ini, maka pada asalnya manusia tidak dibebani untuk membayar, tidak dibebani dengan kewajiban apapun. Sehingga ketika seorang muslim berkaitan dengan kewajiban agama untuk urusan harta, dia sudah tunaikan. Dia bayar zakat dengan baik, bahkan terkadang dia lebihkan. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia nggak pernah punya utang. Transaksi semuanya beres. Maka sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk menyerahkan hartanya kepada yang lain. Ini kalau kita bicara apa kewajiban seorang muslim terhadap hartanya. Nah selanjutnya kan muncul posisi dia sebagai rakyat di sebuah negara, di warga sebuah negara, yang di situ ada peraturan tersebut. Nah apakah ini juga wajib untuk dia bayarkan? Memang sebagian ulama berkaitan dengan masalah pajak itu memberikan rincian.
Tapi adik-adik sudah pada datang. Ustaz. Sampai di sini aja ya. Nanggung banget jawabannya, kayak botak sebelah. Ya kurang lebih begini ya. Jadi ada pajak yang bentuknya rusum. Rusum itu pajak yang kita bayarkan karena kita mendapatkan manfaat dan layanan. Contohnya peron. Kalau Bapak memasuki terminal kan dulu ada bayar peron. Kalau kita berada di bandara ada pajak bandara dan seterusnya. Ini namanya rusum. Yang kedua ada yang namanya mukus atau makes. Nah makes ini bentuk kezaliman. Bahkan ketika Nabi SAW seusai merajam seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, padahal dia berkali-kali disuruh Nabi SAW, kau pulang aja. Tapi dia pengen sucikan aku ya Rasulullah. Sampai akhirnya wanita ini dirajam oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli maksin lakusimat. Dia telah melakukan sebuah taubat. Andaikan taubatnya itu digunakan untuk nutupi dosanya tukang pemungut pajak, akan diampuni. Jadi kira-kira senilai itulah kualitas amalan yang harus dilakukan oleh orang yang mendolimi orang lain dalam masalah harta dengan cara pemaksaan yang legal. Dia bisa melakukan sebuah penderitaan, menanggung sebuah penderitaan seperti seorang wanita yang dirajam dalam posisi penuh dengan semangat untuk bertakwa kepada Allah. Nah sekarang posisi muslim gimana kayak gini? Wallahu a'lam. Kalau Anda bertanya apakah ini menjadi kewajiban utang yang nanti akan berkonsekuensi di akhirat, insya Allah tidak. Tapi apakah ini harus Anda bayarkan? Sebagai warga negara yang baik, orang bijak, melek pajak. Wallahu a'lam. Jadi gimana Ustaz? Jadi tetap bayar. Saya ada tanggungan pajak kendaraan ini Ustaz. Masya Allah. Jadi warga negara yang baik kan Ustaz? Anak-anak lihat Ustaz, Masya Allah, MUI sudah menyampaikan usulannya kepada pemerintah ya berkaitan dengan pajak ini, dan semoga istilah kita pentingnya ya, menyuarakan kepada masyarakat untuk belajar agama, dan bagaimana tadi lewat lembaga-lembaga yang resmi mereka menyuarakan kepada pemerintah, dan semoga ada tindakan nantinya Ustaz. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Jadi kita merindukan masa silam kaum muslimin tinggal di negeri muslim dan tidak ada pajak. Dan baru ketika mereka keluar ke daerah non muslim mereka dipajaki, orang non muslim datang ke negeri muslim dipajaki. Nah, jadi sifatnya hanya untuk menyeimbangkan, karena ketika muslim keluar ke negeri non muslim dikasih pajak. Kalau dulu namanya usyur ya, diambil 1/10 untuk para pedagang. Wallahu a'lam. Baik, ini live-nya lanjut saja. Cukup Ustaz ya, karena waktu. Ya, afwan Ustaz. Ya, baik, karena waktu kita sudah selesai untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, kami info sebelum dilanjut ya, untuk besok tetap seperti biasa kita sholat subuh berjamaah, nanti dilanjut acara selanjutnya. Nah Bapak Ibu, kami mohon tetap di tempat karena selanjutnya ada acara yang super spesial ya, yang ini anak-anak kita mempersiapkan untuk kita sebagai orang tua. Untuk itu sekali lagi kami mohon Bapak Ibu tetap di tempat. Kita akan lanjut acara tampilan dari putra putri kita tercinta yang sudah berlatih. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz. Jazakumullah khairan. Suaranya habis, kita ambil alih. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, ada suatu yang spesial yang akan diberikan dari anak-anak, yang mungkin nanti ibu, ayah dan bunda akan cukup
surprise karena ternyata anak-anak tidak hanya belajar dan bermain di daurah kita ini, tapi ternyata ada value yang lain yang insya Allah akan menggugah dari hati-hati para orang tua semua. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kembali kepada ahlinya, yaitu para pengampu anak-anak Kak Erlan dan Kak Yogi. Falyatafadhal Ustaz, untuk anak-anak ikhwan dan akhwat seperti apa kondisinya? Akhwat kita naikin? Ya. Ya. Oke, sambil menunggu anak-anak ikhwan, yang akhwat, maaf, yang akhwat boleh naik ke atas panggung, duduk di atas panggung. Akhwat silahkan, hati-hati jatuh, diperhatikan langkahnya. Lewat tangga ya sayang, lewat tangga ya nak, lewat tangga ya, perhatikan langkahnya.